Dulur encip-encip, apa kabar? Salam sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita mau ngincipin apa nih? Kita ngincipin makanan yang katanya, ini kalau saya buka literatur dari Google, makanan ini adalah makanan yang disebut paling enak nomor 1 di dunia. Versi apa gitu? Pokoknya coba dicek dulu di Google. Ini bahkan mengalahkan ramen Jepang. Ya, namanya adalah black soup. Kalau orang luar negeri bilangnya black soup. Tapi kalau orang Indonesia, apalagi orang Jawa Timur, orang Surabaya, ngomongnya rawon. Ya, rawon. Makanan yang terbuat dari bahan yang khas namanya kluwek. Kluwek itu yang membuat rawon berwarna hitam. Jadi kluwek itulah yang kemudian diolah menjadi kuah rawon dan dipadu-padankan dengan yang namanya kaldu daging sapi. Kalau dulu itu kaldu daging kerbau, kalau sekarang daging sapi. Ya, daging sapi dengan kaldunya itu diolah bersama dengan kluwek dan bumbu-bumbu lainnya. Jadilah kemudian black soup alias rawon. Dan rawon itu sebenarnya, dulur-dulur incip-incip, itu ada beberapa versi. Ada versi yang pertama, rawon dengan kuah daging godokan. Jadi dagingnya itu digodok di dalam kuah rawonnya. Ada potongan kecil-kecil kotak-kotak, daging godok rawon. Tapi ada versi lain. Rawon itu ada versi yang menggunakan empal. Empalnya ada empal yang kotak-kotak, ada juga empal yang semacam yang ada di depan saya ini rawonnya menggunakan daging empal suwir. Ya, itu versi-versi rawon yang saya ketahui, tapi mungkin dulur-dulur incip-incip lebih tahu yang lain-lainnya. Saya pikir boleh cerita nanti ya soal rawon. Nah, kenapa kita ngomong soal rawon? Karena rawon ini termasuk salah satu kuliner yang dicari orang luar Surabaya. Nah, mumpung nih di bulan ini Surabaya mau ulang tahun, saya mau ngasih rekomendasi rawon yang enak di Surabaya yang mungkin bisa menjadi tempat jujukan atau tempat berkunjung dari teman-teman yang ada di luar Surabaya ketika datang ke kota kita, kota pahlawan, itu makan rawonnya di mana aja. Versi saya ya, ini versi saya loh ya, belum tentu versi kalian. Versi saya, rawon yang enak itu ada rawon kalkulator, ada rawon Gajah Mada, ada rawon nguling, ada rawon Pak Pangat. Nah, Pak Pangat ini termasuk rawon yang mungkin agak beda karena dia menggunakan daging empal suwir. Nah, selain itu yang terkenal, yang orang luar Surabaya biasanya mencari adalah rawon setan. Rawon setan itu termasuk salah satu rawon yang dicari orang luar Surabaya. Penasaran, mungkin karena rasanya atau mungkin karena rasanya. Setan, rawon setan. Kita coba rawon ini ya, sambil kita incip-incip. Oh ya, rawon itu gandengannya ada macam-macam. Rawon paling asik dimakan dengan tempe. Kemudian wajib ada yang namanya cambande. Apa nama istilahnya ya? Ini cambande, tauge pendek. Nah, tauge pendek dan juga ada sambal. Sambalnya ini sambal mateng, sambal terasi dan biasanya semakin pedas semakin nikmat untuk penikmat rawon. Kuahnya kurang lebih seperti ini kuahnya. Kuahnya ya ini hitam pekat karena kaldu dicampur dengan kluwek tadi. Dan rasanya nggak pahit kok. Jangan kemudian berasumsi kalau makan rawon itu hitam terus pahit, tapi rawon itu gurih, sedep. Kita incipin ya satu persatu ya. Saya coba kita mulai dari kuahnya dulu. Gimana rasanya kalau kita makan rawon dipisah, kita incip kuahnya dulu. Cus kuahnya ya. Rawon yang ini, saya tidak bisa menggambarkan gimana sih rasanya kluwek itu. Yang penting kluwek itu begitu kita seruput kuahnya, langsung dia mengalir di antara lidah-lidah. Khas, bumbu khas yang namanya kluwek itu tidak akan ditemukan di makanan apapun, karena kluwek itu digunakan hanya di rawon. Terus ini gurih, mungkin datangnya dari bumbu-bumbuan, ditambah dengan ya kaldunya kuat sekali, kaldu sapinya kuat sekali. Saya suka sih, meskipun taste-nya itu gurih, tapi asinnya nggak kebangetan, pas sekali. Dan dilihat ketika saya aduk, selain ada kluwek, itu juga ada nampaknya bawang-bawangan ini. Daun bawang itu juga termasuk salah satu bumbu yang ada di dalam rawon ini sendiri. Nah, sekarang kuahnya kita coba tuangkan di rawonnya. Kesuwen ya kalau dipakein sendok, kita suntek atau kita tuangkan aja langsung. Coba. Nah, kita tuangkan. Cukup. Yang tidak boleh ketinggalan sambelnya. Ya, dulur incip-incip, sambel itu termasuk hidangan pendamping yang wajib ada.
Kalau makan tanpa sambal itu ibarat masakan tanpa garam. Cus ya. Wah, sambalnya kok baunya pedes ini. Kita incip-incip dulu sebentar. Sambalnya kita aduk-aduk, kita uak-uak dikit, campur dengan empal suwirnya. Kita potong tempenya sedikit. Nah, coba kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Bentar, saya menyelesaikan kunyahan dulu sebentar. Saya baru tahu kenapa kuahnya itu dibikin gurih. Karena ketika kuah itu dituangkan dan ketemu dengan nasi yang memang taste nasi itu kan manis, kemudian ketemu dengan empal suwir yang juga memiliki taste gurih manis, sambal pedas, wah, rasa nano-nanonya terasa luar biasa. Percampuran antara gurih, ada asin, ada manis, tetapi ketika dilumat ya di dalam mulut, wah, ini istimewa sekali. Tadi belum nyoba dengan camba pendek atau cambande. Sekarang kita coba. Saya nggak tahu kenapa rawon itu harus ada cambandenya. Tapi kalau saya makan rawon tanpa ada cambandenya, kok rasanya kurang gitu. Nah, kita buktikan kenapa ini jadi istimewa. Sambal nggak boleh ketinggalan ya. Nasi, sambal, dan cambande plus kuah. Jadi kalau teman-teman membayangkan tauge seperti yang ada di pecel, seperti yang ada di apa namanya itu ya, lontong balap, rasa cambande atau tauge pendek ini nggak sama. Dan memang pasnya hanya dimakan dengan rawon, dan itu harus banyak makannya, ditaburkan yang banyak. Kalau perlu sebanyak bawang gorengnya. Jadi kalau dulur Cip and Cip mencari rawon, memang rawon itu ada di berbagai daerah, ada di berbagai tempat. Tapi testimoni orang-orang mengatakan rawon paling enak ditemukannya di Surabaya. Mumpung sekarang ini Surabaya berulang tahun, teman-teman dari luar Surabaya bisa datang ke Surabaya, jalan-jalan, belanja, terus kulinernya mencari makanan yang enak seperti rawon. Rawon, sekarang kita icip-icip sampai warak. Jos. Rawon bro, enak. Empalnya, aduh.